여보세요? 경찰이죠? Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Guys, kita lanjutin part 2 ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Yeorem kembali ke bandara. Yunsop melihatnya bolak-balik dengan wajah bingung. Dia memanggilnya kemudian bertanya apa yang sedang dia lakukan. Yeorem memberitahu bahwa Suyeon menyukainya. Yunsop bertanya apakah mulai hari ini mereka pacaran. Yeorem mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk pacaran. Selain itu, pacaran dengan rekan kerja akan membuatnya merasa tertekan. Besok dia akan bicara tegas pada Suyeon. Sementara itu, Suyeon membuka rak bukunya. Dia memakai alat bantu di tangannya kemudian melihat ke cermin. Suyeon datang menemui Won-sik. Dia minta Won-sik memperbaiki tangannya sekarang karena dia ingin bekerja besok. Keesokan harinya, para manajer meeting dengan Haesang. Dia mengucapkan terima kasih karena mereka berhasil menangani kecelakaan pesawat yang terbakar dan tidak ada keluhan yang diajukan penumpang, maskapai penerbangan, ataupun keluarga penumpang. Inwoo memberitahu Haesang ada pegawai dengan kondisi difabel fisik tingkat 1 dan tampaknya bukan menggunakan alat bantu tangan dan kaki palsu biasa. Dia bertanya pada Muja apakah alat bantu itu sudah diperiksa dan dinyatakan aman untuk digunakan. Muja menjelaskan tidak mengurus alat bantu fisik yang dikenakan oleh pegawai difabel karena menyangkut privasi mereka. Sogun bertanya kenapa alat bantu difabel dianggap berbahaya. Inwoo tetap meminta Muja untuk memeriksanya. Haesang memerintahkan Muja untuk menyelidikinya dan melaporkannya pada akhir pekan ini. Sogun memberitahu begitu dia mulai melakukan investigasi, Suyeon akan berhenti bekerja karena dia tidak mau orang-orang tahu mengenai keadaannya dan dia hanya ingin bekerja dengan tenang dan normal. Muja tidak punya pilihan. Dia harus mengikuti perintah Haesang. Selanjutnya, Suyeon memeriksa Terminal 2 dengan Yeorem. Yeorem mengaku dia terkejut Suyeon menyukai dirinya. Padahal dia wanita yang biasa saja dan tidak menonjol dalam hal apapun. Sedangkan Suyeon pria yang hebat dalam segala hal. Yeorem menegaskan bahwa mereka tidak pacaran sejak semalam. Walaupun dia sudah mengaku menyukainya karena mereka baru 3 minggu saling kenal. Suyeon memberitahu bahwa dia tidak berpikir sejauh itu. Namun, menurut Suyeon, seseorang bisa tiba-tiba menyukai orang lain dalam 3 minggu, 3 hari, ataupun 3 detik. Dan setiap orang memiliki memori yang berbeda mengenai pertemuan pertama mereka. Yeorem melihatnya pertama kali saat dia diselamatkan di halte bis setahun yang lalu. Sementara Suyeon melihat Yeorem pertama kali dari foto yang diberikan ayah Yeorem. Sebelum wawancara di bandara, Yeorem datang ke Foxbride untuk makan. Saat itulah Suyeon pertama kali bertemu dengan Yeorem. Mereka saling pandang. Lalu Yeorem memesan menu makanan yang sama seperti Suyeon. Tiba-tiba seseorang mendorongnya. Suyeon melepaskan pegangan tangan Yeorem, lalu dia minta maaf dan pergi. Dia menemui Sogun. Sogun memberitahu bahwa Muja akan melakukan investigasi padanya mengenai alat bantu yang dia kenakan. Karena Inwoo membahasnya dalam rapat dan Haesang menyuruhnya untuk melakukan investigasi. Sementara itu, Muja menemui Pak Oh. Dia bertanya apakah Pak Oh pernah melihat kejadian serupa yang dilakukan Suyeon seperti saat menangkap remaja yang mengancam dengan bom. Pak Oh menolak memberitahu karena Sogun akan marah besar. Muja mengatakan dia mendapatkan perintah dari direktur yaitu Haesang untuk melakukan investigasi pada Suyeon. Selanjutnya, Inwoo minta bantuan Yeorem untuk mengantarkan dokumen dengan tempelan warna oranye yang ada di mejanya kepada manajer di bagian departemen fasilitas.
Yeorem melihat data pribadi Suyon lalu membaca keterangan difabel tingkat 1 dan mengenakan alat bantu. Sementara Muja melihat rekaman CCTV Suyon lalu bertanya-tanya sebenarnya dia itu apa. Suyon mengajak Inu bicara. Dia bertanya kenapa menyuruh Muja untuk menyelidikinya. Inu mengaku bahwa Suyon mengganggunya, jadi dia ingin menyingkirkannya. Suyon selalu mengikutinya hingga membuatnya jengkel. Padahal sudah berkali-kali dia bilang untuk berhenti mengikutinya, tapi dia tidak mau berhenti. Karena itulah dia mengalami kecelakaan. Hari itu mereka makan di Fox Bright Star. Setelah makan, Inu minta jangan mengikutinya lagi karena orang tua mereka sudah bercerai dan mereka bukan saudara lagi. Kemudian Inu pergi meninggalkan Suyon. Inu teringat harddisknya ketinggalan. Tiba-tiba sekelompok pria menghadangnya. Ayah Yeorem memberikan harddisknya pada Suyon. Suyon mencari Inu. Inu sedang dipukuli. Suyon melihat mereka membawanya ke mobil. Dia mengejarnya hingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan tangan dan kaki kanannya lumpuh. Mereka memeriksa keadaan Suyon, sementara Inu memilih kabur meninggalkan Suyon yang terluka parah dan para pria itu mengejarnya. Kembali ke bandara, Suyon mendorong Inu ke dinding. Karena dia kesal, Inu tidak pernah menyesali perbuatannya, meninggalkannya saat dia terluka parah. Akhirnya Suyon melepaskannya kemudian pergi. Saat pulang kerja, Suyon melihat Yeorem dengan kopernya. Yeorem sudah keluar dari apartemennya, namun dia baru bisa masuk ke mes karyawan bandara esok hari. Jadi malam ini dia akan tinggal di tempat sauna terdekat. Suyon memberitahu dia bisa menginap di rumahnya malam ini. Di rumah Suyon, Yeorem berharap Suyon tidak salah paham padanya. Dia memberitahu butuh waktu lama untuk mulai menyukai seseorang. Suyon mengatakan dia tidak akan salah paham dan bisa mengerti bahwa sekarang mereka tidak berpacaran, tapi Yeorem tidak menolak cintanya. Selanjutnya Suyon menyiapkan makan malam. 잘 먹겠습니다. Yeorem sangat terkejut. Suyon bukan hanya cerdas tapi juga bisa memasak. Di tempat yang lain, Sogun bertanya pada Inu apa yang terjadi dengan dia dan Suyon. Setahu Sogun, mereka bersaudara dan Suyon sangat menyukai Inu lebih dari siapapun. Inu memberitahu setiap kali Suyon bersamanya keadaan menjadi kacau. 12 tahun yang lalu, jika Suyon tidak bersamanya, dia tidak akan mengalami kecelakaan itu. Keesokan harinya, Yongju pindah ke rumah untuk karyawan bandara. Rumahnya berada tepat di depan rumah Suyon. Yeorem terbangun, kemudian melihat di meja pesan dari Suyon yang memberitahu dia berangkat lebih dulu dan memintanya untuk sarapan sebelum berangkat. Suyon bertemu Muja. Muja memintanya datang lebih awal karena dia ingin bicara mengenai alat bantu yang dipakai Suyon. Dia memberitahu ingin melihat dan memeriksa alat bantunya. Jika Suyon menolak, dia akan mendapat masalah. Muja memberinya waktu 1 minggu untuk memikirkannya. Apakah dia mau memperlihatkan alat bantu itu atau tidak? Di depan rumah Suyon, Yeorem berpapasan dengan Yongju. 거기가 한여름 씨 집입니까? Yeorem memberitahu bahwa dia tinggal di rumah kenalannya. Tiba di kantor, Yeorem tidak menemukan Suyon di mejanya. Dia menghubunginya, kemudian mengajaknya bicara di dalam gudang. Yeorem memberitahu dia bertemu Yongju di depan rumahnya. Dia sangat khawatir Yongju tahu bahwa semalam dia menginap di rumahnya, kemudian menyebarkan rumor tentang hubungan mereka di kantor, walaupun mereka tidak berpacaran. Yeorem khawatir mereka akan menjelek-jelekannya karena dia mendapatkan karyawan baru yang kompeten. Suyon bertanya apakah opini orang sepenting itu. Yeorem mengatakan dirinya akan dicap buruk dan tatapan orang-orang bisa menyakitkan. Suyon teringat ketika dia masih menggunakan kursi roda. Semua orang memandang ke arahnya, merasa kasihan padanya, dan dia merasa tidak nyaman saat mengalaminya.
Yorem memohon agar Yongju jangan sampai tahu Suyon tinggal di depan rumahnya. Suyon berjanji akan berpikir bagaimana caranya menghadapi Yongju. Setelah itu dia bertanya apakah Yorem sudah sarapan dan tidurnya nyenyak semalam. Tiba-tiba seseorang menjatuhkan lakban. Suyon memeriksanya dan berusaha mencari tahu siapa orang itu. Namun dia tidak berhasil menemukannya. Saat jam makan siang, Yunsop mengajak Yorem makan bersama. Sambil menunggu Yorem, dia mendengar karyawan lain membicarakan Suyon dan Yorem yang pacaran dan sudah tidur bersama. Mereka tidak paham kenapa Suyon bisa menyukai Yorem padahal dia cerdas, sedangkan Yorem selalu membuat onar. Yunsop bertanya dari mana mereka mendengar tentang rumor itu. Setelah itu, dia mengajak Yorem makan di tempat yang lain. Pak Nam memberitahu rumor kencan Suyon dan Yorem pada Songchol. Songchol memberitahu rumor ini pada Sogun. Yorem memberikan kopi pada Suyon sambil mengucapkan terima kasih karena Suyon sudah menyiapkan sarapan untuknya. Songchol mengatakan mereka sangat serasi. Dia memberitahu sudah mengetahui bahwa Yorem menginap di rumah Suyon tadi malam. Yorem mencari Yongju. Dia menduga Yongju yang menyebarkan rumornya. 같은 여자끼리 어떻게 이래요? 대체 나한테 왜 그래요? Yongju mengatakan bahwa dia tidak tahu rumah itu adalah rumah Suyon dan tidak tahu rumor apa yang sedang beredar. Suyon mengajaknya keluar. Dia memberitahu ada orang yang mendengar percakapan mereka saat di gudang. Lalu Suyon minta maaf karena tidak segera memberitahunya. Di ruang kantor, Songchol marah pada Suyon karena presentasi yang dia lakukan di hadapan Inwoo membuat tim mereka gagal mendapatkan tempat untuk istirahat pegawai. Jadi mereka kalah dari tim komersial yang mendapatkan tempat itu. Songchol mengatakan bahwa Suyon hanya bisa menang dalam masalah percintaan saja. Kemudian dia menyalahkan Yorem yang tidak bisa fokus bekerja dan terus membuat masalah dengan memikat Suyon. Suyon mengaku bahwa dia kurang becus dalam bekerja dan meminta Songchol jangan melibatkan orang lain. Songchol marah mendengar ucapan Suyon. Sogun menyuruh Songchol berhenti marah-marah. Suyon memberitahu Yorem tidak melakukan apapun padanya. Dia menyukainya, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Suyon memanggil Yorem, namun dia mengabaikannya. Muja melihat Suyon merusak pintu gudang ketika dia mencari Yorem. Pada malam harinya, Yunsop menghubungi Pak Nam. Dia menyuruh Pak Nam untuk minta maaf pada Suyon dan Yorem karena telah menyebarkan rumor salah tentang hubungan mereka. Jika tidak mau, Yunsop mengancamnya akan mengungkapkan pada orang-orang siapa yang menyebarkan rumor ini. Di depan rumah, Suyon melihat Yorem menunggunya untuk mengambil koper. Setelah mengambil kopernya, Suyon menawarkan untuk membantu mencari rumahnya. Ternyata Yorem tinggal satu rumah dengan Yongju. Yorem tidak mau masuk ke dalam. Dia lebih memilih tinggal di tempat yang lain karena malu. Suyon bertanya sebenarnya dia malu karena dirinya atau karena dirinya menyukai dia. Yorem menjawab dia malu dengan dirinya sendiri. Suyon mengatakan ternyata tidak ada yang disebut kebetulan. Semua terjadi karena suatu alasan. Dengan begitu, hari ini akan menjadi hari yang bermakna. Yorem bertanya bagaimana dia bisa tahu kutipan itu. Apakah dia mengenal ayahnya? Suyon menjawab iya. 알아요. Dulu Suyon ingin mengakhiri hidupnya karena tangan dan kakinya lumpuh. Saat itulah ayah Yorem mencegahnya melakukan itu. Suyon memberitahu dia sering makan di restoran Fox Bright Star milik ayah Yorem. Dia juga tahu bahwa ayah Yorem pengarang buku anak-anak yang tidak populer. Yorem bertanya kenapa dia tidak memberitahunya sejak awal. Suyon khawatir Yorem tidak senang mendengar kabar ayahnya karena dia tahu orang tua Yorem sudah bercerai dan Yorem tidak pernah bertemu dengan ayahnya sejak kecil. Yorem menunjukkan kompas pemberian ayahnya yang selalu dia bawa. Ayahnya memberikan kompas itu karena Yorem sering tersesat.
Yorem minta Suyon menceritakan tentang ayahnya lagi. Suyon akan menceritakannya nanti. Dia minta Yorem untuk pulang sekarang. Akhirnya Yorem memberanikan diri memencet bel rumah. Yorem memberitahu Yongju bahwa dia adalah teman sekamarnya yang baru. Kemudian dia langsung masuk ke kamarnya. Suyon menghubunginya. Yorem memberitahu sudah berhasil masuk ke kamarnya. Kemudian mengucapkan terima kasih karena dia sudah menceritakan tentang ayahnya. Keesokan paginya, Yongju memberitahu bahwa dia tidak boleh mengambil makanan dan minumannya. Yongju kemudian mengatakan bahwa mereka hanya tinggal bersama dan bukan berarti mereka berteman. Jadi Yongju melarang Yorem menanyakan pertanyaan pribadi. Yorem menceritakan apa yang terjadi di rumah pada Suyon dalam perjalanan ke bandara. Tiba-tiba Yunsop muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai sahabat Yorem. Di kantor, Sogun memerintahkan Suyon dan Yorem ke gerbang keberangkatan karena banyak penumpang yang tertunda. Ada orang asing yang menolak melalui pemeriksaan keamanan dan seorang pria yang marah-marah karena dilarang membawa minuman ke pesawat hingga menyiramkan air ke petugas. Selanjutnya, petugas memberitahu Muja mengenai pria asing yang tidak mau diperiksa dan bagian dadanya tampak aneh. Pria itu beralasan dia memakai perban. Degi memerintahkan penumpang lain pindah ke barisan lain. Yongju memberitahu pria itu sebelumnya memegang paspor Jepang dan kali ini dia memegang paspor Australia. Pria itu adalah broker yang sebelumnya ingin menyelundupkan emas. Sementara Muja bertanya pada pria asing itu dia sakit apa. Pria itu mengaku tulang rusuknya terluka karena kecelakaan mobil. Muja menyuruh memanggil bea cukai dan polisi, kemudian meminta pria itu ikut dengannya. Pria yang lainnya melaporkan pada komplotannya bahwa pria asing yang membawa narkoboy tertangkap. Degi minta pria itu ikut dengannya. Pria itu memberi kode pada komplotannya. Mereka mengalihkan perhatian dengan menjatuhkan koper penumpang lain. Kedua pria itu kabur. Suyon memegang Yorem yang akan jatuh. Kemudian kakinya menyandung pria asing itu. Degi dan Yongju mengejar pria yang lainnya hingga ke parkiran. Namun mereka gagal menangkapnya. Pria itu berhasil kabur dengan komplotannya. Yorem melaporkan pada Songchol ada petugas yang bertengkar dengan penumpang. Suyon menghentikan petugas itu. Pria itu bertanya pada istrinya apakah dia sudah merekam semuanya. Yorem melihat penumpang di dekatnya juga merekam kejadian itu. Pria itu mengancam akan mempermalukan bandara ini dengan mengupload videonya ke media sosial dan menuntut agar pihak bandara memberinya kompensasi karena sudah merusak suasana hatinya. Di kantor bea cukai, petugas membuka perban pria itu dan menemukan narkoboy. Sementara itu, petugas yang bertengkar dengan penumpang disuruh minta maaf oleh Inwo. Petugas itu tidak mau karena dia hanya mengikuti peraturan, yaitu melarang penumpang membawa minuman ke dalam pesawat. Inwo marah dan mengancam bahwa dia bisa dipecat. Akhirnya atasan petugas itu yang minta maaf hingga berlutut. 잘못했습니다, 여객님. Muja datang, dia minta pria itu untuk berdiri. Kemudian memberitahu penumpang itu bahwa mereka tidak mematuhi perintah petugas keamanan dan melanggar hukum keamanan penerbangan karena bom bisa dibuat dengan cairan. Pria itu menuduh petugas yang lebih dulu menarik kerahnya hingga memicu pertengkaran. Yorem memperlihatkan video dari penumpang lain. Terlihat pria itu yang lebih dulu menyiram air, memukul dan menarik kerah si petugas. Penumpang itu malu dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Muja memperingatkan Inwo agar tidak ikut campur terkait masalah di dalam departemennya, apalagi sampai membuat anggota timnya berlutut seperti tadi. Pada malam harinya, tim keamanan datang untuk merayakan rumah baru Yongju. Yorem memutuskan menunggu di luar. Suyon mendengar suara berisik. Dia keluar lalu menghampiri Yorem.
Yorem memberitahu tim dari keamanan sedang pesta syukuran rumah baru dengan Yongju. Muja berjalan menuju ke rumah Yongju. Terlihat komplotan yang ingin menyelundupkan narkoboy mengikutinya. Suyon mengajak Yorem jalan-jalan. Yorem bertanya apakah masakan ayahnya enak. Bagi Suyon saat itu, mie yang dibuat oleh ayah Yorem adalah mie yang paling enak di dunia. Suyon memegang tangannya. Saat akan menciumnya, mereka mendengar suara orang dipukuli. Suyon meminta Yorem menghubungi polisi dan pergi dari tempat itu, kemudian menciumnya. Suyon dengan mudah mengalahkan mereka. Ternyata korban yang dipukuli adalah Muja. Pria yang lainnya menyetrum Suyon. Seketika Suyon jatuh, keluar asap dari tangan dan kakinya. Yorem datang ke TKP dengan polisi, namun dia tidak menemukan Suyon. Muja memberitahu Degi bahwa dia tidak jadi datang ke rumah Yongju. Polisi membawa pelaku sementara Yorem menghubungi Suyon namun tidak diangkat. Dia juga datang ke rumahnya namun Suyon tidak ada di rumah. Muja membawa Suyon ke Fox Bright Star. Sogun menanyakan keadaan Suyon. Muja memberitahu Won-sik membawa Suyon, kemudian bertanya tangan dan kaki Suyon terbuat dari apa. Sogun meminta Muja merahasiakannya sebelum dia memberitahu semuanya. Namun Muja tidak bisa karena dia harus bertanggung jawab menyelidiki dan melaporkannya pada Haesang. Dia melihat sendiri Suyon memakai perangkat yang belum dikonfirmasi keamanannya dan melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang bisa dilakukan orang biasa. Siapa yang bisa memastikan bahwa itu tidak berbahaya? Sogun akan mempertaruhkan segalanya untuk bertanggung jawab. Dia melihat sendiri bagaimana Suyon awalnya memakai alat itu dan mulai berjalan hingga dia bisa mulai hidup seperti manusia normal. Suyon hanya ingin menjadi normal, bukan istimewa. Karena itu, dia memilih memakai perangkat itu. Sogun memohon agar Muja jangan memberitahu siapapun tentang rahasianya. Sementara itu, Suyon berada di suatu tempat sedang menjalani perawatan. Keesokan harinya, Sogun memberitahu timnya bahwa Suyon sedang kurang sehat, kemudian meminta mereka untuk mengerjakan pekerjaannya. Yorem menghubungi ponsel Suyon, kemudian mengirim pesan menanyakan keadaannya. Won-sik mematikan ponselnya agar Suyon bisa beristirahat. Inu bertanya pada Yorem kenapa Suyon tidak masuk kerja. Yorem memberitahu bahwa Suyon sedang sakit. Lalu dia bertanya kenapa Inu menanyakan Suyon. Inu mengatakan bahwa dulu dia adalah kakak Suyon. Ibu dan ayah mereka menikah selama 3 tahun. Mereka menjadi orang asing setelah orang tua mereka bercerai. Dan karena berbagai kesalahpahaman, mereka tidak saling bicara hingga sekarang. Tapi dia masih sangat mencemaskannya. Di rumah Suyon, dia bangun, lalu Won-sik memberitahu tadi dokter Yun datang untuk merawat luka bakarnya. Suyon mengalami luka bakar dan otot-ototnya terluka, jadi dia perlu istirahat total. Won-sik menyarankan Suyon untuk berhenti bekerja karena lukanya dalam. Dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa memakai perangkatnya. Dia menyuruh Suyon memakai kursi rodanya hingga keadaannya pulih. Sogun datang menjenguk Suyon. Dia meminta Suyon berhenti bekerja karena Muja tidak akan berhenti menyelidikinya dan akan melaporkannya pada Haesang. Jika rahasianya diketahui oleh orang lain, dia akan terluka lagi. Orang-orang akan mulai menganggapnya aneh dan kasihan padanya, sama seperti saat pertama kali dia memakai kursi roda. Setelah Sogun pergi, Suyon melihat banyak pesan dan miss call dari Yorem. Dia memutuskan memakai perangkatnya, kemudian datang ke bandara. Dia pergi sembunyi-sembunyi menggunakan mobil Won-sik. Won-sik menghubungi Sogun. Dia memberitahu Suyon datang ke bandara. Padahal saat ini Suyon belum boleh keluar. Won-sik minta tolong pada Sogun untuk membantunya mencari Suyon. Sogun bertanya pada Yorem apakah dia mau bertemu dengan Suyon. Yorem memberitahu bahwa dia tidak bisa menghubunginya.
Sogun minta bantuan Yorem untuk mencari Suyon di bandara. Suyon berada di gudang yang tidak ada CCTV bersama Muja. Dia memperlihatkan tangannya, kemudian mengatakan alat bantunya terhubung dengan bahu kanannya. 필요하다 그러셨죠? Dan dia memakai alat bantu serupa pada kaki kanannya. Tanpa alat bantu ini, dia tidak bisa berjalan ataupun menggerakkan tangannya. Muja bertanya sejauh mana kemampuannya dan apakah alat bantunya pernah mengalami malfungsi. Suyon menjawab bahwa dia belum tahu batasnya, tapi paling berat dia bisa menahan mobil. Kemudian mengaku alat bantunya belum pernah mengalami malfungsi. Muja bertanya kenapa dia tiba-tiba memberitahu semuanya. Suyon minta bantuannya agar dia mengizinkannya menjalani hidupnya dengan normal selama 1 bulan. Setelah itu, dia akan mengundurkan diri. Won-sik tiba di bandara, sementara Sogun dan Yorem masih mencari Suyon. Akhirnya, Yorem menemukan Suyon, lalu memberitahu Sogun. Muja memberitahu Sogun dia baru saja bertemu dengan Suyon. Dia bertanya kenapa Sogun berusaha keras untuk menjaga rahasia Suyon. Sogun memberitahu Suyon seperti adiknya bernama Ji-hun. Adiknya tidak bisa hidup normal tanpa diskriminasi ataupun dikasihani. Jadi dia ingin Suyon bisa hidup dengan normal. Kembali ke Yorem, dia menanyakan keadaan Suyon dan tampak sangat mencemaskannya. Suyon bertanya bagaimana jika mereka saling mencintai sekarang, lalu mereka berciuman. Selanjutnya Muja melaporkan pada Haesang bahwa tidak ada masalah dengan alat bantu yang dikenakan oleh Suyon. Inu minta Muja menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa alat itu aman. Muja mengatakan bahwa dia telah melewati batas. Kemudian balik bertanya apakah dirinya boleh melihat laporan yang dia berikan pada Haesang. Haesang menghentikan pertengkaran mereka dengan menyuruh mereka pulang. Selanjutnya Suyon minta maaf karena sudah mengemudikan mobil Won-sik tanpa izin. Sogun memberitahu bahwa tadi dia merasa cemas, namun sekarang tampaknya Suyon sudah lebih baik. Won-sik memberikan sapu tangan untuk menghapus lipstik di bibir Suyon. 입술 좀 Di rumah, Suyon memberitahu bahwa dia akan kencan dengan Yorem malam ini. Won-sik tidak mengizinkannya dan menyuruh Suyon melepas alat bantunya. Namun Suyon tetap pada keputusannya. Dia izin pada Won-sik memakai mobilnya. Yun-sop melihat Suyon keluar dari rumahnya. Dia mau memberi bunga dan kue pada Yorem karena Yorem sudah pindah ke rumah baru. Tiba-tiba kunci yang dipegang Suyon jatuh, lalu menempel dan tangannya menempel pada pintu mobil hingga kacanya pecah. Tangannya mengalami malfungsi lagi. Dia sembunyi ketika mendengar seseorang datang ke arahnya. Yun-sop menemukan Suyon yang terluka. Dia mengantar Suyon kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, Yun-sop melihat kursi roda di dalam kamar Suyon. Suyon mengirim pesan permintaan maaf pada Yorem karena mereka tidak bisa bertemu malam ini. Won-sik memberitahu Suyon bahwa dia tidak bisa memakai alat itu. Dia harus mencari tahu apakah itu hanya masalah mekanis atau ada masalah dengan chip mikro dalam tubuhnya. Mungkin dia butuh 1 bulan atau setahun untuk menganalisis masalahnya. Suyon memberitahu dia hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk bekerja dan Muja sudah menyetujuinya. Selama 1 bulan dia akan berusaha keras agar diingat sebagai pria yang sempurna dalam kenangan Yorem. Keesokan paginya sebelum berangkat, Won-sik memberikan alat portable untuk mematikan alat bantunya. Jika terjadi malfungsi lagi, dia harus mendekatkan alat portable ini ke baterai di dalam bahunya. Otomatis dayanya akan mati dan tarikan magnetisnya akan hilang. Namun dia tidak akan punya tenaga untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Setelah itu, Won-sik memberitahu keadaan Suyon kepada Sogun yang memaksa bekerja. Di bandara, Daegi dan Yeongju menangkap pencopet. Daegi tidak menyadari walkie-talkie-nya jatuh
dan diambil oleh seorang pria bernama Pak Il. Setelah mengetahui walkie-talkie-nya hilang, Daegi mencarinya namun dia tidak menemukannya. Yongju memanggil Daegi tapi yang menjawab Pak Il. Yongju memberitahu bahwa walkie-talkie-nya masih ada di bandara. Suyon tiba di kantor dan langsung memeriksa sisi barat bandara. Dia menyapa Yorem yang sedang memeriksa area itu. Yorem bertanya apakah dia sekarang baik-baik saja. Kemudian mereka memeriksa area itu bersama. Sementara itu, Daegi berusaha menghubungi Pak Il. Pak Il mempermainkannya dengan menyuruhnya bolak-balik berdiri dan duduk jika walkie-talkie-nya ingin kembali. Yongju melihat Pak Il di atas. Dia lari ke arahnya, tapi Pak Il sudah kabur lebih dulu. Selanjutnya, Yunsop mengajak Suyon bertemu. Suyon mengucapkan terima kasih karena kemarin dia sudah membantunya. Yunsop bertanya bagaimana caranya Suyon bisa merusak mobil itu, lalu memberitahu dia melihat kursi roda di kamarnya. Suyon tidak harus menjelaskan semua padanya, tapi dia sebaiknya memberitahu Yorem. Lebih baik Yorem mendengarnya langsung dari dia daripada melalui orang lain. Yunsop memberi waktu 1 minggu pada Suyon untuk menceritakannya pada Yorem. Di pantry, Inwoo bertanya pada Yorem apakah dia bisa membantunya untuk menyingkirkan kesalahpahaman antara dirinya dengan Suyon. Yorem mengatakan bahwa dia tidak bisa membantunya. Suyon tiba-tiba bertanya Inwoo minta bantuan apa padanya. Yorem memberitahu bahwa Inwoo ingin berdamai dengan dia karena mereka bersaudara. Suyon tidak menyangka Inwoo menceritakan hubungan mereka pada Yorem. Inwoo mengatakan bahwa dia tidak tahu Yorem tidak mengetahui masa lalunya, bagaimana kecelakaan itu terjadi dan apa yang terjadi pada dia 12 tahun yang lalu. Saat ini dia terlihat normal padahal dalam biodatanya tertulis keterangan difabel tingkat 1 dengan mengenakan alat bantu seperti yang sudah pernah Yorem lihat. Inwoo ingin tahu bagaimana Suyon bisa memiliki kekuatan manusia super. Tiba-tiba tangannya mengalami malfungsi lagi. Semua benda logam tertarik hingga menempel ke tangannya. Suyon pergi meninggalkan mereka. Dia menutup tangannya dengan jasnya menuju ke gudang. Yorem memanggilnya melalui walkie-talkie, namun Suyon tidak menjawabnya. Di restoran, Suyon mengatakan dia sudah tahu penyebab alat bantunya sering mengalami malfungsi, yaitu karena Yorem. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.